Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan belum? Sudah sarapan ya. Sudah mandi belum? Mandi pagi. Karena cuacanya ini dingin. Sudah? Sudah mandi ya? Ada yang belum? Iya. Hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam. Sebelum belajar, Ibu mau absen dulu ya. Firsya Melani. Hadir, Bu. Zakira Elsayanti. Hadir, Bu. Ahmad Solikul. Hadir, Bu. Nahra. Bu. Fitriati. Hadir, Bu. Hadra. Hadir, Bu. Hairul. Hadir, Bu. Ya, Tata. Hadir, Bu. Alia. Hadir, Bu. Rido. Hadir, Bu. Fuad. Hadir, Bu. Baim. Hadir, Bu. Yang di sampingnya Zakira, siapa namanya? Melati, Bu. Siapa? Melati ya? Halo Melati. Melati. Oh ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Ibu mau suruh Ahmad Solikul yang pimpin doa hari ini. Ayo, silahkan Ahmad Solikul. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, alhamdulillah tadi sudah absen, terus itu sudah berdoa. Sekarang kita masuk ke pembelajaran, yaitu pembelajaran kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Ibu akan kirim share screen-nya dulu ya. Mana ini file. Nah, hari ini kita belajar tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Ya. Nah, Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel. Nah, setelah wafat Nabi Sulaiman alaihissalam, ternyata memang ada di ayat Al-Qur'an yang artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul lainnya. Nah, pada saat itu kaum Bani Israel menyembah patung berhala bernama Baal. Ya. Nah, di masa Nabi Ilyas ternyata ada patung yang mereka sembah. Patung yang mereka sembah adalah patung Baal, ya. Patung yang mereka sembah pada masa Nabi Ilyas alaihissalam adalah patung Baal. Mereka menyembah itu, mereka bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu berdosa ya, karena kita seharusnya menyembah hanya kepada Allah, bukan menyembah kepada patung dan berhala. Tetapi pada masa itu, pada masa kenabian, mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, mereka kembali menyembah berhala-berhala, menyembah patung. Nah, Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah bersama Nabi Ilyasa. Ternyata mereka berdua bersama-sama berdakwah
Nabi Ilyas alaihissalam berulang kali memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka loh, menentang bahkan ingin membunuh Nabi Ilyas. Anggi, dimatikan mikrofonnya dulu ya. Ternyata itu Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa itu berseru kepada kaum Bani Israel, "Hai kaum Bani Israel, ayo kita menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada patung, hanya kepada Allah aja kita menyembah." Nah, katanya seperti itu. Tetapi Bani Israel tidak mau mendengar, malah dia tetap durhaka, malah dia menentang, bahkan dia ingin membunuh Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Nah, agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata memerintahkan kepada Nabi Ilyas alaihissalam untuk bersembunyi di dalam goa selama 10 tahun. Wih, lama sekali ternyata dia itu bersembunyi di dalam goa karena dia itu ingin dibunuh oleh Bani Israel. Nah, karena kedurhakaan orang-orang kafir itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah kekeringan, musim kemarau, tidak ada hujan, tidak pernah hujan. Ya, dia di sana panas terus selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman, binatang, ternak yang mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Nah, kalau misalnya di dunia ini mengalami kekeringan, bisa nggak tumbuhan itu hidup? Pasti nggak bisa ya tumbuhan itu hidup ya, karena kita tumbuhan, manusia, bahkan hewan ternak itu kita membutuhkan air untuk minum, kayak tumbuhan membutuhkan air supaya dia bisa menghasilkan makanan. Nah, tapi karena kedurhakaannya Bani Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh menurunkan kekeringan, tidak turun hujan selama 3 tahun. Wih, bagaimana nggak mati itu hewan ternak sama tumbuhan, karena lama sekali itu ya 3 tahun ya. Sedangkan kita seminggu aja nggak hujan pasti gerah ya, apalagi mereka tidak turun hujan selama 3 tahun. Maka dari itu kita nggak boleh durhaka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Setelah musibah itu terjadi, Bani Israel itu ternyata baru sadar bahwa apa yang diserukan oleh Nabi Ilyas itu benar, bahwa kita harus menyembah kepada Allah, bukan menyembah kepada berhala. Akhirnya Bani Israel itu mencari Nabi Ilyas untuk bertaubat, dan akhirnya Nabi Ilyas ditemukan oleh Bani Israel, dan Bani Israel itu berjanji dan meminta maaf bahwa dia akan bertaubat, bahwa dia akan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, dia tidak akan menyembah berhala. Dan akhirnya Nabi Ilyas memaafkan perbuatannya Bani Israel. Jadi itu Nabi Ilyas alaihissalam itu, dan akhirnya Nabi Ilyas itu dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hentikanlah kekeringan ini, turunkanlah hujan agar mereka tidak kelaparan dan tidak kehausan lagi, agar tumbuhan dan ternak tidak akan mati lagi," kata Nabi Ilyas. Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, dan akhirnya doanya Nabi Ilyas itu dikabulkan dan didengar oleh Allah. Akhirnya hujan pun turun ke bumi, ke kaumnya Bani Israel. Jadi mereka itu tidak kehausan dan tidak kekeringan lagi. Nah, setelah musibah itu berhenti, tanaman, binatang, ternak mereka kembali membaik. Nah, mereka tidak kelaparan lagi, mereka tidak kehausan lagi. Nah, tetapi beberapa tahun kemudian Bani Israel itu kembali durhaka loh. Memang ya Bani Israel itu tidak bersyukur ya, sudah ditimpa musibah kemarin. Nah, jadi dia tuh tobatnya tobat sambal aja, karena dia hanya ingin hujan turun supaya mereka tidak kelaparan.
tapi mereka hidupnya makmur, sudah makan enak, sudah tidak kehausan, tetapi mereka tetap menyembah berhala lagi. Mereka kembali durhaka lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya kaum Bani Israel ditimpa musibah yang lebih dahsyat daripada musibah sebelumnya. Musibah sebelumnya mengalami kekeringan, tapi yang sekarang musibahnya lebih parah. Apa itu? Yaitu musibah gempa bumi, karena dia mengingkari janjinya. Katanya kan, ya Allah, saya bertobat, saya tidak akan menyembah berhala lagi, katanya. Nah, akhirnya kan turun hujan. Akhirnya mereka mendapat kenikmatan lagi, tetapi mereka lupa. Malah mereka kaum Bani Israel itu malah menyembah berhala lagi. Jadi Allah murka, Allah marah. Jadinya itu Bani Israel kembali dilanda musibah, yaitu gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga mereka itu mati semua, mati bergelimpangan, tidak ada yang tersisa. Orang-orang kafir itu mati, kecuali orang-orang beriman yang masih selamat. Nah, Nabi Ilyas dan orang-orang beriman lainnya mereka selamat karena mereka telah pergi terdahulu meninggalkan negeri itu sebelum musibah terjadi. Nah, itulah tadi kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Ibu mau bertanya sama anak-anak, itu tadi patung yang disembah kaum Bani Israel itu patung apa ya tadi? Baal. Iya, benar sekali, patung Baal ya. Nah, setelah itu mereka itu dilanda musibah. Musibah apa yang terjadi waktu pertama kali pada kaum Bani Israel karena dia durhaka kepada Allah? Kekeringan. Iya, benar sekali, kekeringan ya. Berapa tahun mereka mengalami kekeringan? 3 tahun. Iya, benar, selama 3 tahun. Benar. Nah, akhirnya itu mereka taubat enggak kepada Allah? Iya, mereka bertaubat dan meminta maaf ya kepada Nabi Ilyas ya, dan mereka berjanji akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka mengingkari lagi. Nah, jadi itu mereka dapat musibah lagi. Musibah apa yang terjadi? Yang kedua kalinya, gempa bumi, benar sekali. Mereka mendapatkan musibah yang lebih dahsyat, yaitu gempa bumi. Dan siapa saja yang selamat? Ya, Nabi Ilyas dan kaum-kaum yang beriman yang selamat dari musibah tersebut. Nah, ini dia kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, ada 3 loh kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Yang pertama, kita harus selalu bersikap sabar dalam menghadapi segala cobaan ya. Sebagaimana Nabi Ilyas alaihissalam yang senantiasa sabar dalam menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Padahal mereka sempat diingkari ya sama kaum Bani Israel, tapi Nabi Ilyas tetap sabar. Nabi Ilyas tetap menyeru, wahai kaumku, ayo kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia dicaci maki, dihina, dibentak-bentak, sampai bahkan mau dibunuh, tetapi Nabi Ilyas tetap bersabar. Dia tetap menyerukan kepada kaum Bani Israel untuk segera bertobat. Nah, kisah teladan yang kedua, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita meminta, sebagaimana Nabi Ilyas alaihissalam yang selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Nah, ternyata kita juga manusia biasa juga harus senantiasa berdoa kepada Allah. Kalau kita habis sholat kan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah saya kesehatan, berilah saya kepintaran. Nah, kayak gitu kan sama aja kita berdoa kepada Allah. Jadi jangan sombong. Yang mentang-mentang saya sehat, saya pintar, ngapain lagi saya meminta kepada Allah? Jangan ditiru seperti itu ya. Jadi kita itu harus berdoa kepada Allah walaupun kita sudah kaya, walaupun kita sudah sehat, tetapi kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malapetaka atau siksaan musibah kepada orang-orang yang durhaka.
Nah, jika kita tidak taat kepada Allah, kalau kita jarang sholat, kalau kita menyembah bukan kepada Allah, nanti kita akan dikenakan musibah. Nah, seperti misalnya sakit, itu aja. Kayak kita misalnya sakit, itu mungkin kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mungkin kita pernah melakukan kesalahan, yaitu mungkin jarang beribadah, atau mungkin kita durhaka kepada orang tua, kayak gitu. Nah, jadi kita harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ingat gamenya adalah kalau kepala digaruk, kalau kelapa diparut. Siap-siap, gamenya akan dimulai. Konsentrasi dimulai. Hadra, kepala di garuk. Iya, benar sekali. Konsentrasi dimulai. Hairul, kelapa di Parut. benar. Konsentrasi dimulai. Ridho, kepala di Garuk. iya. Konsentrasi dimulai. Fuad, kepala di Garuk, Bu. iya, benar. Konsentrasi dimulai. Nahra, kelapa di Nahra. Oh, jaringannya ya. Konsentrasi dimulai. Firsya, kelapa di Parut. iya. Konsentrasi dimulai. Solikul, kelapa di Parut. iya. Konsentrasi dimulai. Tata, kepala di Garuk. iya. Konsentrasi dimulai. Alia, kelapa di Parut. iya. Konsentrasi dimulai. Baim, kepala di Baim, kepala diapain? Digaruk. Konsentrasi dimulai. Marsya, kelapa di Parut. iya, benar sekali. Jadi anak-anak konsentrasi ya. Kisah teladan Nabi Ilyasa alaihissalam. Nah, Nabi Ilyasa alaihissalam adalah keponakan Nabi Ilyas alaihissalam, dan beliau juga merupakan muridnya Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, Nabi Ilyas alaihissalam bertemu dengan Nabi Ilyasa alaihissalam ketika masih kecil. Pada saat itu Nabi Ilyasa menderita sakit yang parah. Melihat kondisi tersebut, Nabi Ilyas alaihissalam pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyembuhkan penyakitnya Nabi Ilyasa alaihissalam. Nah, jadinya itu Nabi Ilyas itu tetap dia memohon ya kepada Allah. Ya Allah, tolong sembuhkanlah Nabi Ilyasa dari segala penyakitnya. Dan akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Ilyas, dan akhirnya Nabi Ilyasa sembuh dari sakit parahnya. Nah, setelah Nabi Ilyas alaihissalam sembuh, beliau mengikuti Nabi Ilyas alaihissalam untuk berdakwah kepada Bani Israel ya. Beliau juga pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaihissalam di dalam goa di daerah gunung untuk menghindari bala tentara raja yang bernama Ba'labak ya. Diingat, ternyata Nabi Ilyasa juga ikut bersembunyi bersama Ternyata Nabi Ilyas alaihissalam itu ikut bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaihissalam di dalam goa di daerah gunung. Nah, mereka itu menghindari bala tentara raja yang bernama Ba'labak ya. Karena Raja Ba'labak itu raja yang kafir. Mereka hendak membunuh Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Silakan masuk. Ini ada Hairul. Ada Hairul. Nah, itu karena mereka hendak dibunuh oleh bala tentaranya Raja Ba'labak, Nabi Ilyasa dan Ilyas itu bersembunyi di dalam goa. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal,
Nabi Ilyasa menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai nabi setelah Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi setelah Nabi Ilyas alaihissalam, ternyata Nabi Ilyasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, yaitu untuk menyerukan kaum Bani Israel untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ilyasa melanjutkan misinya Nabi Ilyas alaihissalam, yaitu, wahai kaum Bani Israel, ayo bertaubat, ayo menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Bani Israel tetap durhaka kepada Allah. Walaupun Nabi Ilyasa menjadi nabi, tapi mereka tetap tidak mau mendengar. Mereka tetap menyembah berhala. Mereka tetap menyembah, pokoknya mereka itu durhaka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali taat kepada Nabi Ilyasa. Nah, walaupun Nabi Ilyas meninggal, Nabi Ilyasa tetap melanjutkan misinya Nabi Ilyas untuk membuat kaum Bani Israel itu menyembah kepada Allah. Dan akhirnya kaum Bani Israel itu dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di masa Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa tidak gentar menghadapi rintangan. Nabi Ilyasa selalu berusaha mengembalikan kaumnya ke jalan yang benar. Nah, walaupun dia mau dibunuh, walaupun dia dihina-hina oleh kaumnya, tapi Nabi Ilyasa tetap dia menyuruh Bani Israel untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ilyasa juga terus menyeru agar menyembah Allah, mengingatkan akan adanya hari akhir. Malahan Nabi Ilyasa menjelaskan ada surga dan neraka, tetapi mereka tetap tidak mau mendengar. Tetap mereka menyembah berhala. Nah, waktu itu Nabi Ilyasa menjadi raja yang arif dan bijaksana pemimpinannya. Bani Israel hidup rukun, tentram dan makmur. Nah, setelah wafat Nabi Ilyasa, mereka kembali durhaka kepada Allah. Nah, jadi Nabi Ilyas sudah meninggal, tapi mereka kembali durhaka, tetapi ada Nabi Ilyasa. Nah, jadinya tuh mereka sempat menyembah kepada Allah, tetapi di saat Nabi Ilyasa meninggal, mereka kembali lagi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya, seperti diadakan kekeringan lagi, adanya gempa, adanya tsunami, karena mereka lupa sama Allah. Karena mentang-mentang Nabi tidak ada, jadinya itu mereka tetap menyembah berhala. Akhirnya Allah pun marah kepada kaum Bani Israel. Yaitu akhirnya Allah melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya. Nah, itulah tadi kisah teladan Nabi Ilyasa. Ibu mau bertanya nih kepada anak-anak. Nabi Ilyas dengan Nabi Ilyasa itu ada hubungan keluarga tidak? Ada. Ya, ada ya. Nah, Nabi Ilyasa itu apanya Nabi Ilyas? Saudara seperti apa? Apakah pamannya, apakah tantenya, apakah cucunya atau keponakannya? Nabi Ilyas itu adalah pamannya Nabi Ilyasa. Jadi Nabi Ilyasa itu adalah keponakannya Nabi siapa? Nabi Ilyas ya. Nah, setelah itu kenapa sih mereka sembunyi di dalam gua? Sembunyi dari Raja Bala. Ya, mereka sembunyi dari bala tentara Raja Ba'labak karena mereka ingin dibunuh oleh kaum tentaranya Raja Ba'labak. Nah, pada saat Nabi Ilyasa, mereka tetap beribadah kepada Allah enggak? Tidak. Ya, tidak menyembah kepada Allah, tapi Nabi Ilyasa tetap berseru kepada kaum Bani Israel untuk
menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kaum Bani Israel menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ilyas wafat, mereka kembali nggak durhaka kepada Allah? Ya, kembali durhaka kepada Allah. Konsentrasi dimulai, kepala di Jarum. Iya. Konsentrasi dimulai, jari jempolnya ibu apa? Kipas. Iya. Konsentrasi dimulai, kelapa di Parut. Iya, kelapa diparut. Nah, ini ada kisah keteladannya Nabi Ilyas yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, bekerja sama mencapai tujuan. Nah, jadi kalau misalnya kita susah seperti itu, kita nggak apa-apa kerja sama teman. Kayak misalnya disuruh buat mobil dari kardus, kalau misalnya tidak bisa mengerjakan sendiri, kita bisa bekerja sama dengan teman agar pekerjaannya itu cepat selesai. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ilyas yang bekerja sama dengan Nabi Ilyas ketika berdakwah kepada Bani Israel, meskipun pada akhirnya Nabi Ilyas alaihissalam sendiri yang melanjutkan dakwah Nabi Ilyas setelah Nabi Ilyas itu wafat. Nah, yang kedua, taat dan patuh kepada pemimpin. Sebagaimana masa Nabi Ilyas alaihissalam hidup, dalam Bani Israel selalu patuh dan menuruti segala perintah yang diserukan kepadanya, sehingga mereka hidup rukun, tentram, dan makmur. Dan yang ketiga adalah taat, patuh, berbakti, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal tersebut akan membawa kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itulah tadi kisah teladan Nabi Ilyas.